Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi pada pelajaran bahasa Arab. Masih di pelajaran yang pertama, yaitu tentang as-sa'ah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bentuk pertanyaan jam yang kedua, yaitu fi ayyi sa'atin, yang artinya pada jam berapa. Bagaimana cara penggunaan pertanyaan ini? Pertanyaan fi ayyi sa'atin digunakan untuk menanyakan waktu suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Maka pertanyaan fi ayyi sa'atin harus dihubungkan dengan kata kerja, baik itu kata kerja fi'il madhi, kata kerja yang telah dilakukan atau terjadi, maupun kata kerja fi'il mudhari, kata kerja yang akan atau sedang terjadi. Nah, pada pertanyaan ini yang akan kita pelajari yaitu menghubungkan pertanyaan fi ayyi sa'atin dengan fi'il mudhari. Sebelum kita membahas fi ayyi sa'atin, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari'u. Yang dimaksud dengan al-fi'lul mudhari'u di sini kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Di sini Bapak membuat tabel yang di dalamnya terdapat 5 kolom. Untuk kolom yang pertama ada kata an-nimratu yang artinya nomor. Kolom yang kedua ad-dhamairu. Ad-dhamairu di sini merupakan bentuk jamak dari kata dhamirun yang artinya kata ganti. Kata ganti di sini disebut dengan pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kolom yang ketiga di situ ada fi'lul mudhari'nya. Kemudian untuk kolom yang keempat di sini huruf tambahannya yang ada di depan fi'lul mudhari'nya huruf apa aja. Kemudian kolom yang kelima di sini huruf tambahannya yang berada di belakang fi'lul mudhari' nantinya. Kita ketahui bahwasanya dhamir dalam bahasa Arab itu ada 14 yang nantinya akan kita bahas satu persatu perubahannya ketika masuk ke dalam fi'lul mudhari'. Untuk dhamir yang pertama an-nimratu al-ula, nomor yang pertama yaitu dhamir huwa. Huwa di sini artinya dia untuk laki-laki. Jadi kata kerjanya yadhabu. Huwa yadhabu, dia akan pergi. Huruf tambahannya di sini yaitu huruf ya yang berada di depan fi'lul mudhari tersebut. Kemudian an-nimratu ats-tsaniyah, nomor yang kedua dhamir huma. Dhamir huma di sini artinya mereka berdua untuk laki-laki. Jadi perubahan fi'lul mudhari'nya yadhhabani. Huma yadhhabani, mereka berdua akan pergi. Jadi huruf tambahannya di sini huruf ya yang berada di depan dan huruf alif dan nun. Yadhhabani. Kemudian an-nimratu ats-tsalitsah yaitu dhamir hum.
di sini artinya mereka untuk laki-laki. Jadi perubahan kata kerjanya yadhhabuna menjadi yadhhabuna dengan penambahan huruf ya di depan dan huruf waw nun di belakang. Hum yadhhabuna, mereka akan pergi. Kemudian an-nimrah ar-rabi'ah, nomor yang 4, yaitu domir hiya. Hiya di sini artinya dia untuk perempuan. Jadi domirnya pun berubah menjadi tadhhabu. Hiya tadhhabu, dia akan pergi. Huruf tambahannya di sini yaitu huruf ta. Jadi kalau ada domir hiya maka menjadi tadhhabu. An-nimrah al-khamisah, untuk domir yang kelima yaitu huma. Huma di sini artinya mereka berdua untuk perempuan. Jadi penggunaannya untuk perempuan. Jadi domirnya di sini pun berubah menjadi tadhhabani. Jadi huma untuk perempuan, huma tadhhabani, mereka berdua akan pergi. Jadi huruf tambahannya di sini huruf ta di awal dan huruf alif dan nun di belakang. An-nimrah as-sadisah, nomor yang ke-6, yaitu domir hunna. Domir hunna di sini artinya mereka untuk perempuan. Jadi kata kerjanya pun berubah menjadi yadhhabna, yadhhabna, hunna yadhhabna, mereka akan pergi. Jadi huruf tambahannya di sini huruf ya yang berada di depan dan huruf nun yang berada di belakang. Selanjutnya an-nimrah as-sabi'ah, domir anta. Anta di sini artinya kamu untuk laki-laki. Domirnya pun berubah, kata kerjanya juga berubah menjadi tadhhabu. Anta tadhhabu. Jadi kalau memakai domir anta maka kata kerjanya menjadi tadhhabu, yaitu dengan menambah huruf ta di depan. Anta tadhhabu, kamu akan pergi. An-nimrah ats-tsaminah, nomor yang ke-8, untuk domirnya antuma. Antuma di sini artinya kalian berdua untuk laki-laki. Jadi kata kerjanya menjadi antuma tadhhabani. Antuma tadhhabani, yang artinya kalian berdua akan pergi. Lihat perubahannya di situ dengan penambahan huruf ta di depannya, di depan kata kerjanya, dan huruf alif nun di belakangnya. Kemudian an-nimrah at-tasi'ah, nomor yang ke-9, untuk domir antum. Antum di sini artinya kalian untuk laki-laki. Jadi kata kerjanya menjadi tadhhabuna. Antum tadhhabuna dengan penambahan huruf ta di depan dan huruf waw nun di belakangnya. Jadi antum tadhhabuna artinya kalian akan pergi. Selanjutnya an-nimrah al-ashirah, nomor yang ke-10, kata ganti anti. Anti di sini artinya kamu untuk perempuan menjadi tadhhabina. Anti tadhhabina, kamu akan pergi, yaitu dengan penambahan huruf ta di depan dan huruf ya nun di belakangnya. Selanjutnya an-nimrah al-hadiyata asyarah, nomor yang ke-11, kata ganti antuma. Kata ganti antuma di sini untuk perempuan. Kalian berdua untuk perempuan menjadi tadhhabani. Antuma tadhhabani, kalian berdua akan pergi, dengan penambahan huruf ta di depannya, di depan kata kerjanya, dan huruf
alif nun di belakangnya. Selanjutnya an-nimrah ats-tsaniyata asyarah, nomor yang ke-12, domir antunna. Antunna di sini artinya kalian untuk perempuan. Menjadi tadhhabna. Antunna tadhhabna. Kalian akan pergi. Yaitu dengan penambahan huruf ta di depannya dan huruf nun di belakangnya. An-nimrah ats-tsalitsata asyarah, nomor yang ke-13, domir ana. Ana di sini bisa untuk perempuan, juga bisa untuk laki-laki. Maka kata kerjanya berubah menjadi adhabu. Ana adhabu, saya akan pergi. Huruf tambahannya di sini huruf alif di depan kata kerjanya. Selanjutnya an-nimrah al-akhirah, wahia an-nimrah ar-rabi'ata asyarah, nomor yang terakhir yaitu nomor ke-14 untuk domir nahnu. Nahnu di sini kami. Maka kata kerjanya menjadi nadhabu. Nahnu nadhabu, kami akan pergi. Itu dengan menambahkan huruf nun di depannya. Nadhabu. Selanjutnya, cara menjawab pertanyaan yang berbentuk fi'il mudhari, yaitu harus sesuai dengan dhamirnya supaya kita dapat menjawab dengan mudah latihan nantinya. Apabila ditanya dengan nama seorang laki-laki, yaitu Umar, contohnya di sini, aina Umaru yadhhabu, kemana Umar akan pergi? Maka jawabannya menggunakan dhamir huwa. Dijawab, huwa yadhhabu ilal fasli, dia akan pergi ke kelas. Kemudian apabila dalam pertanyaan pelakunya banyak, contohnya di sini at-tullabu. At-tullabu jamak dari talibun yang artinya siswa. Jadi tullabu di sini siswa-siswa. Jadi siswanya lebih dari 2 orang. Contoh pertanyaannya, aina tullabu yadhhabuna, kemana siswa-siswa itu akan pergi? Maka dijawab menggunakan dhamir hum. Jadi hum yadhhabuna ilal fasli, mereka akan pergi ke kelas. Selanjutnya, apabila ditanya dengan menggunakan nama seorang perempuan, contohnya di sini Fatimah, aina Fatimatu tadhhabu, kemana Fatimah akan pergi? Maka dijawab dengan menggunakan dhamir hiya. Hiya tadhhabu ilal fasli, dia akan pergi ke kelas. Apabila ditanya dengan menggunakan dhamir anta, kamu untuk laki-laki, contohnya di sini aina tadhhabu, kemana kamu akan pergi? Maka dijawab dengan menggunakan dhamir ana. Ana adhabu ilal fasli, saya akan pergi ke kelas. Kemudian apabila ditanya dengan menggunakan dhamir antum, aina tadhhabuna, kemana kalian akan pergi? Maka dijawab dengan menggunakan dhamir nahnu. Nahnu nadhhabu ilal fasli, kami akan pergi ke kelas. Yang terakhir, apabila ditanya dengan menggunakan dhamir anti, kamu untuk perempuan, contohnya aina tadhhabina, kemana kamu akan pergi? Maka juga dijawab dengan menggunakan dhamir ana. Ana adhabu ilal fasli, saya akan pergi ke kelas. Sekarang kita memasuki pembahasan kita tentang bentuk pertanyaan yang kedua,
yaitu fi ayyi sa'atin. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, pertanyaan fi ayyi sa'atin harus dihubungkan dengan kata kerja yang akan terjadi atau sedang terjadi, yaitu fi'lul mudhari. Di sini fi ayyi sa'atin tadhhabu Fatimah ilal madrasati. Kita ketahui pada kalimat ini kata kerjanya atau fi'lul mudhari'nya yaitu tadhhabu. Jadi fi ayyi sa'atin tadhhabu Fatimah ilal madrasati, pada jam berapa Fatimah akan pergi ke sekolah. Di sini jamnya menunjukkan pukul 7. Pada pertanyaan di sini menggunakan nama seorang perempuan. Jadi jawabannya menggunakan dhamir hiya. Hiya tadhhabu ilal madrasati fi sa'atis sabi'ati subahan. Dia, si Fatimah itu, pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Selanjutnya contoh yang kedua, fi ayyi sa'atin tastayqizu minan naumi. Pada jam berapa kamu bangun dari tidur? Di sini fi ayyi sa'atin, bentuk pertanyaannya dihubungkan dengan fi'il mudhari, yaitu tastayqizu. Pada pertanyaan di sini fi'il mudhari'nya menggunakan dhamir anta. Jadi jawabannya harus menggunakan dhamir ana. Harus kita cocokkan dengan gambar jam di sini, yaitu menunjukkan pukul 3:30. Jadi fi ayyi sa'atin tastayqizu minan naumi, pada jam berapa kamu akan bangun dari tidur? Dijawab, ana astayqizu minan naumi fi sa'ati ats-tsalitsati wan nisfu sabahan. Saya akan bangun dari tidur pada jam 3:30 pagi. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu fi ayyi sa'atin yarji'u Ilyas minal madrasati. Di sini pertanyaannya fi ayyi sa'atin dihubungkan dengan fi'il mudhari. Yarji'u. Di sini pertanyaannya menggunakan nama seorang laki-laki, Ilyas. Maka nanti jawabannya harus menggunakan dhamir huwa. Kita perhatikan juga di situ gambar jamnya menunjukkan pukul 1. Jadi fi ayyi sa'atin yarji'u Ilyas minal madrasati, pada jam berapa Ilyas akan pulang dari sekolah? Dijawab, huwa yarji'u minal madrasati fi sa'atil wahidati naharon. Dia, Ilyas, akan pulang dari sekolah pada jam 1 siang. Kemudian contoh yang terakhir, fi ayyi sa'atin tagsilinal malabisa. Di sini pertanyaan fi ayyi sa'atin dihubungkan dengan fi'il mudhari, yaitu tagsilina. Tagsilina ini kata kerja ghasala yaghsilu, anti tagsilina. Jadi
pertanyaannya di sini menggunakan dhamir anti. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, apabila pertanyaannya menggunakan dhamir anti, maka dijawab dengan menggunakan dhamir ana. Fi ayyi sa'atin tagsilinal malabisa, pada jam berapa kamu akan mencuci pakaian? Lihat, kita samakan jamnya, di situ menunjukkan pukul 5. Jadi jawabannya ana aghsilul malabisa fis sa'ati al-khamisati masa'an. Saya akan mencuci pakaian pada jam 5 sore. Demikianlah pembahasan kita pada pertanyaan fi ayyi sa'atin. Semoga anak-anak Bapak sekalian dapat memahaminya. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.